Anemia pada remaja. Apa sih anemia itu? Anemia adalah suatu kondisi di mana hemoglobin darah kurang dari batas normal. Gejalanya yaitu 5L, letih, lesu, lunglai, lemah, lalai. Akibat dari anemia, yang pertama yaitu belajar menjadi terganggu, dikarenakan ketika mengalami anemia, konsentrasi otak akan menurun. Yang kedua, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, dikarenakan rasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Yang ketiga, daya tahan tubuh kita akan menurun, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir, setelah menikah nanti, remaja dengan anemia akan berisiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Tahukah kamu, berdasarkan Riskesdas tahun 2018, 32% remaja Indonesia mengalami anemia. Artinya, 3-4 dari 10 remaja Indonesia menderita anemia. Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, karena kekurangan asupan, terutama asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Yang kedua, akibat pendarahan, misalnya karena menstruasi dan kecacingan. Yang ketiga, akibat faktor genetik, misalnya karena penyakit thalassemia. Di Indonesia, penyebab utama terjadinya anemia yaitu karena kekurangan asupan zat besi. Apakah remaja putri berisiko mengalami anemia? Jawabannya, ya. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena yang pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi akibat pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Yang kedua, kehilangan zat besi karena pendarahan saat menstruasi. Yang ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik dan terutama kurangnya asupan zat besi. Lalu, bagaimana sih caranya mencegah anemia pada remaja? Caranya gampang, yaitu dengan penuhi kebutuhan harian zat besi dengan cara makan makanan sumber zat besi, baik itu pangan hewani ataupun pangan nabati. Lalu jangan lupa juga minum tablet tambah darah atau TTD sesuai anjuran, yaitu 1 tablet sekali seminggu. Tapi kalau makan makanan hewani takut bikin gemuk. Pangan hewani bikin gemuk atau tidak ya? Jawabannya tidak, bila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Supaya tidak mengalami kegemukan, caranya yang pertama, hindari asupan kalori yang berlebihan. Kemudian, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk membakar kalori. Konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana sih cara kita mengkonsumsi TTD yang benar? Yang pertama, TTD dikonsumsi 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. Yang kedua, TTD dimakan setelah makan dengan air putih maupun jus jeruk. Jangan minum TTD dengan teh, susu, dan kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di dalam TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah sumber vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Jawabannya benar, tapi hanya untuk sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi, perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan sehingga perlahan-lahan kita tidak akan mual lagi. TTD juga dapat menyebabkan tinja berwarna kehitaman. Eits, tapi jangan khawatir karena itu tidak membahayakan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak, karena tubuh kita mempunyai sistem pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan oleh tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum TTD, tinja berwarna kehitaman. Mari kita bersama cegah anemia dengan dukungan dari guru, tenaga kesehatan, dan keluarga. Zat besi, cegah anemia, hilangkan 5L, generasi sehat.